lagi sama Pak Lukman. Pak Lukman, aku izin ya pakai ceritanya Pak Lukman, horor yang di gedung PKI itu Pak. Ya, siap. Oke Pak Lukman, terima kasih sudah diizinkan. Dibuat tuh goreng-goreng nasi goreng hingga akhirnya nasi gorengnya udah mau jadi. Tapi si cewek itu tiba-tiba ngasih uang 50.000. Lukman belum kasih kembalian, cewek itu malah lari masuk ke dalam gedung terbengkalai bekas kantor PKI. Turun dia tiap tangga, nah dia sampai lagi tuh ke depan. Dan pas dilihat ke belakang lagi, ya memang gedung terbengkalai, udah usang, gak terurus, terawat. Nah ketika dia mengecek uang yang di dompet, ternyata uang 50.000-nya itu hilang dan berubah jadi daun. Disinilah Pak Lukman malah ketemu sama seorang pria tua yang tiba-tiba menyuruh dia agar nggak berjualan di depan gedung ini. Pak Lukman dengan keadaan takut akhirnya ngambil tuh bungkus plastik. Dan tiba-tiba aja si pria tadi tuh teriak ngomong, "Pergi!" Pak Lukman yang sangat takut langsung kaget, dia larilah tuh keluar ruangan. Dia langsung lompat ke arah tangga menuju ke bawah. Ini kan yang kalian tunggu, Scary Tale. Siapa yang kangen Scary Tale? Tanggal 30 September 1965 kita kenal jadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, banyak banget tuh setelah itu cerita-cerita yang berkembang tentang PKI. Salah satunya adalah cerita horor. Gue sampai pernah dengar katanya ada pocong komunis. Gimana ceritanya? Ada pocong, dia punya ideologi Marxis. Apakah ketika pocong dia membentuk serikat pocong? Entahlah, gue kurang paham. Tapi yang jelas hari ini gue punya cerita horor tukang nasi goreng yang berjualan di bekas gedung PKI. Jadi pada saat itu si tukang nasi gorengnya jualan di tempat gedung yang emang udah terbengkalai. Setelah 65 itu gedungnya udah nggak kepake lagi. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar cerita ini. Langsung aja kali kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang kangen sama Scary Tale, gue ada kabar baik. Jadi kalian bisa saksikan secara rutin Scary Tale karena kita ada membership di YouTube. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kisah ini dialamin sama Bapak Lukman, bukan Lukman gitaris Noah. Pak Lukman ini asli Brebes dan dia punya keahlian bikin nasi goreng. Pas lagi di kampung tuh dia sempet ngelamun ya, kayaknya kalau gue jualan nasi goreng bisa laris nih kalau di kota Jakarta. Dan siapa tahu dia bisa punya restoran atau syukur-syukur bisa masuk Master Chief. Akhirnya dia menabung tuh supaya dia punya tabungan dan dia bisa pindah ke Jakarta. Nah setelah tabungannya cukup, Pak Lukman sama istrinya berangkat ke Jakarta. Setelah sempat nanya-nanya tuh sama temennya di Brebes, akhirnya temennya tuh ngasih rekomendasi, udah lu jualan aja di Jalan Keramat Raya. Diajaklah tuh hari itu Lukman sama temennya survei namanya Aji di sekitar Keramat Raya. Di situ Lukman ngeliat ada salah satu gedung terbengkalai yang udah nggak kepake lagi. Tapi depannya tuh kayaknya strategis gitu buat dia jualan nasi goreng. Tapi tiba-tiba temennya itu diem dan langsung melotot ke arah Lukman. Lu yakin mau di sini, Man? Iyo Ji, tempatnya kayaknya bagus deh. Dan kayaknya nasi gorengku bisa laris di sini. Man, di belakang ini ada gedung bekas markas PKI. Banyak cerita seram bahwa arwah mereka masih sering menampakkan diri di sini. Apa? PKI? Iya, udah tersebar dari lama, Man. Dulu itu terjadi kerusuhan 5 hari usai kejadian G30 SPKI 1965. Gedung tersebut diserbu dan dibakar oleh massa anti komunis. Wah, ayah-ayah wae nih kata si Lukman. Pengen dagang dengan secara halal aja, tahu-tahu gedung belakangnya itu dulu pernah terjadi sebuah tragedi.
Lukman lihat lagi tuh ke arah gedung, dimana ya gedungnya emang udah terbengkalai sih. Dan ternyata dulu pernah ada sebuah peristiwa kelam di dalamnya. Gak lama Lukman nanya lagi sama Aji, Ji kira-kira kalau saya jualan di sini tarif sewanya berapa ya? Ya nggak ada lah, Man. Kalau kamu jagang di sini kayaknya nggak ada biaya sewanya deh. Di situ Lukman langsung kepikiran, wah pas banget dah. Udah mending gue dagang di sini. Pulanglah Lukman di malam itu. Jadi memang guys, tahun 1960 itu terjadi ketegangan antara PKI dengan umat Islam dan juga Angkatan Darat, di mana puncaknya terjadi tanggal 30 September 1965. Balik lagi ke cerita Lukman, akhirnya Lukman fix tuh jualan nasi goreng depan gedung terbengkalai bekas kantor PKI. Dan nasi goreng Lukman ini punya macam-macam varian, ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue tiaw, ada fuyung hai, ada sapo tahu, ada tahu bulat, ada sop buah, banyak banget, ada kayak tos serba nih. Jadi memang intinya kenapa Lukman milih jualan di depan itu, karena menurut dia kan itu jalan raya ya, jadi banyak orang lalu lalang dengan harapan kalau lapar nih perutnya mampir dulu lah ke nasi goreng Lukman. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu dan malam ini Lukman mengalami kejadian horor. Malam itu Lukman mendorong gerobak kayu tuanya tuh di tengah Jakarta yang memang kayaknya lagi sepi deh malam itu. Nah, Lukman udah berdiri jualan di situ, ya ternyata masih ada juga pembelinya. Dia bersyukur ya, alhamdulillah nih walau lagi lumayan sepi ternyata masih ada yang beli loh nasi gorengnya. Setelah malam makan sepi, entah kenapa Lukman jadi pengen lihat ke belakang tuh, ke arah gedung yang emang udah terbengkalai. Dia situ lihat si gedung ini ada ijo-ijonya, ini lumut atau apa ya pikir Lukman. Ya udahlah, karena emang malam semakin larut dan kayaknya pembeli udah nggak ada lagi deh, walau memang belum habis ya. Lukman mulai beres-beres tuh di gerobaknya. Dia mulai lipet meja segala macem. Tahu-tahu dia lihat di kursi nasi gorengnya udah ada satu sosok wanita. Wanita itu rambutnya panjang dan pakai gaun putih. Si Lukman bingung ya, nih cewek datang dari mana? Nggak ada motor berhenti segala macem, kok tiba-tiba udah ada di cewek duduk lagi. Dideketin lah tuh cewek. Mbak, mau beli nasi goreng ya? Tapi ceweknya diem doang. Lalu Lukman nanya lagi, Mbak, mau beli nasi goreng? Wanita itu diem doang, tapi kali ini merespon hanya dengan mengangguk doang. Lukman mikir ya, ini cewek aneh banget dah. Ditanya tapi jawab diem doang. Apa mungkin karena lapar dia nggak mau jawab kali ya? Yaudah akhirnya Lukman nyalain lagi tuh kompornya. Dibuat tuh goreng-goreng nasi goreng hingga akhirnya nasi gorengnya udah mau jadi. Tapi si cewek itu tiba-tiba ngasih uang 50.000. Lukman belum kasih kembalian, cewek itu malah lari masuk ke dalam gedung terbengkalai bekas kantor PKI. Loh, kok cewek itu malah masuk ke dalam kantor yang udah gak kepake sih? Si Lukman perhatiin aja tuh dia bengong. Dan beneran ceweknya tuh masuk ke dalam gedung. Masalahnya ini kembalian uang 50.000 dari si cewek ini belum dibalikin sama si Lukman. Ah udahlah, emang dari awal nih cewek aneh kali pikir si Lukman. Akhirnya dia beres-beres aja tuh gerobaknya, dia dorong lah gerobaknya pulang ke rumah. Lalu pas sampai di rumah dia cerita sama istrinya, tadi pembeli terakhir tuh aneh dah Bu. Masa kembalian 50.000 nggak diambil, lalu si cewek itu masuk ke kantor bekas PKI. Tapi istrinya bilang, kamu udah tua kali, udah capek. Masa ada cewek malam-malam masuk ke kantor bekas PKI, mana mungkin? Pak Lukman akhirnya mandi dan di situ dia masih kepikiran. Saya benar-benar nggak salah lihat kok. Cewek tadi pakai baju putih benar-benar masuk ke kantor itu. Dan disinilah Pak Lukman mulai bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Lukman berada di depan percis gedung bekas kantor PKI tempat ia biasa berjualan. Saat itu langit cerah, jadi kayak siang menuju sore. Karena penasaran, Pak Lukman masuklah ke gedung tersebut. Di depan, Pak Lukman melihat ada 2 penjaga di pos. Dan dia pun mengangguk saat Pak Lukman itu masuk ke dalam gerbang. Pak Lukman masuk ke pintu yang dia lihat si cewek kemarin itu masuk ke dalam. Pak Lukman masuk ke dalam lobi dan di situ dia lihat banyak orang sedang melakukan kegiatan registrasi dan juga ada orang ngangkat kardus ke lantai atas. Jadi banyak orang lagi mondar-mandir di sana. Dan anehnya Pak Lukman itu tidak dianggap ada di sana. Jadi orang-orang itu hanya sibuk sendiri saja dan menghiraukan keberadaan dari Pak Lukman.
Pak Lukman makin masuk ke dalam. Dan semakin masuk ke dalam, dia pikir ya itu kayak perkantoran normal biasa aja. Tapi memang kantornya ini sedikit berdebu dan kotor. Bahkan ada jaring laba-laba di sudut bawah anak tangga. Pak Lukman lalu naik ke lantai 2. Di situ ada lorong panjang dan di ujungnya itu ada tulisan ruang administrasi. Karena di ruangan itu benar-benar kosong dan Pak Lukman itu sempat agak merinding, dia lalu lanjut lagi ke lantai 3. Di lantai 3, Pak Lukman ini melihat seperti ada satu ruangan, kayak ruangan rapat gitu loh. Dan Pak Lukman lihat ada sekitar 10 orang lagi rapat yang sepertinya sangat penting. Dalam rapat itu, Pak Lukman mendengar bahwa mereka ingin membuka sebuah cabang baru dan sedang merumuskan lokasi-lokasi mana yang strategis di Jakarta. Hingga tiba-tiba, Pak Lukman melihat ada seorang wanita pakai baju putih lagi naik ke lantai 3 tersebut. Dan tiba-tiba aja dia keingetan, loh wanita ini kan yang kemarin beli nasi goreng gue. Akhirnya Pak Lukman sampai di lantai 4. Jadi lantai 4 nih sama kayak lantai 2 guys, penuh lorong panjang gitu loh. Sampai akhirnya dia ngikutin cewek tersebut, ceweknya masuk ke sebuah ruangan. Jadi kalau menurut Pak Lukman, ini kayak ruangan manajer gitulah bosnya. Dan setiap Pak Lukman melewati lorong itu, dia menemukan kayak ada telepon zaman dahulu tuh yang biasa dipakai orang-orang zaman dulu. Dan wangi melatinya itu sangat kental banget. Pak Lukman mikir si cewek ini pakai parfum melati yang wangi banget. Hingga akhirnya Pak Lukman sampai di ruangan cewek itu dan dia buka pintu lah memberanikan diri bertemu dengan sosok cewek tersebut. Wanita itu lagi baca buku dan Pak Lukman ngomong kayak gini, "Mbak, maaf. Kemarin kan beli nasi goreng, ini kembaliannya dari saya belum saya kasih." Dan disitulah Pak Lukman kaget ketika wanita membalikan diri. Mukanya itu bener-bener rata, tidak punya mulut. Dan wanita itu bilang kayak gini, "Pergi dari tempat kami. Jangan pernah berjualan depan rumah kami." Pak Lukman langsung lari, dia kaget. Dan di situ gedung yang tadinya kayak gedung kantor berubah jadi gedung terbengkalai. Dia ingat kalau ini adalah gedung yang udah gak kepake bekas kantor PKI. Turun dia tiap tangga, nah dia sampai lagi tuh ke depan. Dan pas dilihat ke belakang lagi, ya memang gedung terbengkalai, udah usang gak terurus, terawat. Di situ loh Pak Lukman kebangun dan dia baru sadar kalau tadi ternyata adalah mimpi buruk. Tapi dia inget banget ya, kok gue bisa mimpi si cewek tadi lagi ya. Nah ketika dia mengecek uang yang di dompet, ternyata uang 50 ribunya itu hilang dan berubah jadi daun. Gue juga bingung ya ketika mendengar cerita ini pas diceritain sama Pak Lukman. Jadi ini bukan cerita tambahan dari gue ya. Jadi Pak Lukman menceritakan kisahnya ke tim RJ 5. Di situ karena uangnya jadi daun, Pak Lukman kesel. Nah pas dia belanja pagi-pagi ke pasar, dia ceritalah ke rekan-rekannya tuh bahwa semalam dia ketemu sama kuntilanak. Tapi orang-orang pada nggak percaya, masa lu ketemu kuntilanak? Lah iya, duit gue berubah jadi daun katanya. Nah beberapa teman Lukman itu nggak percaya, termasuk mungkin dari kalian juga ada yang nggak percaya ya. Tapi ya inilah yang kita tanya ke Lukman, dia jawab seperti itu. Nah ada teman-temannya Lukman yang percaya, lalu di situ bilang kalau kayaknya kamu harus kasih sesajen deh di depan gedung bekas PKI itu, supaya jualan kamu aman-aman aja man. Nah balik lagi ya, karena memang kepercayaan orang beda-beda, akhirnya di malam itu dia memutuskan tuh buat ngasih sesajen kayak telur ayam, terus juga nanti ada bunga-bunganya gitu loh, kopi, dan dia akan taruh di depan gedung PKI itu nanti malam. Akhirnya malam pun tiba. Di situ Pak Lukman naruh sajen lah yang kemarin udah disaranin sama temennya. Sebenarnya dia nggak yakin juga sih dengan apa yang dia lakukan. Tapi karena emang saran dari temennya, siapa tahu nih nanti dia jualannya jadi aman-aman aja. Ya udah diikutin aja tuh saran dari temennya. Dan 1 minggu berlalu nggak terjadi apa-apa. Sampai di malam ini kembali kejadian itu terjadi. Seminggu kemudian Pak Lukman jualan nasi goreng lagi nih. Nah pas udah makin larut tuh,
mau tutup kayak biasa, tiba-tiba ada anak kecil mampir mau beli nasi goreng. Anak kecilnya tuh kayak masih bocil gitu loh, dan dia pakai bedak cemongan di mukanya. Di situ Pak Lukman nanya, "Dek, mau beli nasi goreng?" Tapi anak kecil itu cuma diam doang dan mengangguk. Ya udahlah, udah diberes-beres, akhirnya dikeluarin lagi tuh sama Pak Lukman. Dia mulailah tuh goreng nasi goreng. Pas dia goreng-goreng, dia lihat nih anak kok diem doang ya. Diajak ngobrol lah sama Pak Lukman. "Dek, orang tuamu kemana?" Tapi bocil itu diem doang liatin Pak Lukman lagi masak. Kayaknya dia menikmati tuh adegan masak dari Pak Lukman. Akhirnya setelah dibungkus, nasi goreng udah jadi, nggak lupa dikasih kerupuk, dikasih lah tuh ke si bocil. Tiba-tiba bocilnya kabur, dan kaburnya masuk ke dalam gedung bekas PKI. Pak Lukman di situ kaget langsung teriak, "Woi, bayar dulu nasgornya." Pak Lukman di situ sempat mikir, gue kejar apa enggak ya? Berani banget ya bocil lari ke gedung kosong. Yaudahlah, akhirnya Pak Lukman memutuskan masuk ke dalam gedung. Di situ dia melewati sebuah gerbang yang ditutup seng yang dilewatin sama si anak kecil. Seketika Pak Lukman flashback ya dengan mimpi sebelumnya saat dia masuk ke gedung ini. Dan ketika dia mulai masuk ke lobi, ternyata lobinya itu kosong. Pak Lukman nyari-nyari ya ke kiri ke kanan, nih bocil pergi kemana. Tapi di situ dia kayak mencium ada aroma nasi goreng tuh di dekat tangga. Ya udah akhirnya dia mendekat ke tangga. Nah tapi karena nggak ada bocahnya, akhirnya Pak Lukman memutuskan untuk naik ke lantai 2. Pak Lukman akhirnya sampai di lantai 2. Di situ ada sebuah lorong yang gelap dan ternyata di depannya itu ada satu ruangan. Dan di situ dia ingat mimpinya. Loh, ini kan ruang administrasi yang ada di mimpi gue. Di lorong ini juga banyak kursi dan meja yang udah berantakan, hawanya lembab. Pokoknya kayaknya nggak mungkin dah di gedung ini tuh ditinggalin sama orang, pikir Pak Lukman. Karena emang udah nggak ada lagi ruangan yang mungkin dilewatin sama tuh bocil, akhirnya Pak Lukman mutusin buat ke lantai 3. Di situ Pak Lukman sebenarnya pengen tahu aja kenapa nih anak kecil kok nekat banget udah nyolong nasi goreng, udah gitu masuk ke gedung terbengkalai. Pak Lukman naik lagi ke lantai 3 dan alangkah terkejutnya dia karena dari situ dia mendengar ada suara musik tapi masih samar-samar. Dan ketika dia semakin mendekat tuh di lantai 3, suara musiknya makin kedengeran, yang mana itu suara musik lagu zaman dulu. Salah satu musik daerah yang dia tuh lupa nama musik itu lagunya apa gitu loh, tapi memang familiar di telinganya. Dan disitulah Pak Lukman bengong karena dia lihat ada satu ruangan di mana ada orang-orang berkumpul di sana, tapi seperti sedang menari. Menarinya juga gerakannya tuh aneh, nggak pernah ada Pak Lukman lihat tarian kayak begitu. Ditambah lagi, tarian gerakannya itu nggak sesuai dengan ritme lagu yang ada. Nah Pak Lukman di situ mikir kayaknya gue belum dilihat nih sama orang-orang itu. Daripada gue kenapa-kenapa nih, udahlah mending gue balik aja. Tuh anak kecil gue biarin aja dah, gue ikhlasin, pikir Pak Lukman. Walaupun dia sedih juga karena kebelakangan kebutuhannya itu memang lagi meningkat. Pas dia turun, nggak sengaja tuh dia lihat ke arah kanan atas. Ternyata bocilnya lagi ngintip di atas. Pak Lukman yang lihat bocil itu langsung dikejar lagi dong, dimana bocil itu lari ke arah lorong-lorong. Dan saat mengejar bocah itulah Pak Lukman juga lihat ada satu ruangan yang jendelanya itu udah benar-benar rusak. Dan meja yang ada di sana tuh benar-benar berdebu. Setelah fokus kembali, disinilah Pak Lukman malah ketemu sama seorang pria tua yang tiba-tiba menyuruh dia agar nggak berjualan di depan gedung ini. Pak Lukman di situ bengong ya, takjub dia. Ini orang apa gimana? Tapi wujudnya tuh nggak kayak hantu, kayak manusia biasa. Pak Lukman dengan keadaan takut akhirnya ngambil tuh bungkus plastik dan tiba-tiba aja si pria tadi tuh teriak ngomong, "Pergi!" Pak Lukman yang sangat takut langsung kaget, dia larilah tuh keluar ruangan. Dia langsung lompat ke arah tangga menuju ke bawah. Saat lari banyak banget sarang laba-laba tuh yang jatuh di kepalanya. Dia merayap secepat kilat lewatin seng gerbang yang tadi emang dia masukin lagi. Sesampainya di luar dia makin takjub. Loh, gerobak nasi goreng gue kok udah rapi? Siapa yang beresin? Dengan kejadian-kejadian aneh yang dia alamin, dia coba tarik napas dan segera beristighfar. Pak Lukman benar-benar nggak percaya tuh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan yang terakhir ini gerobak siapa yang beresin. Untungnya pas dicek uangnya itu masih utuh. Nah sekitar 15 menitan dia coba menenangkan diri, yaudahlah akhirnya gerobak tuanya itu didorong lagi menuju ke rumahnya.
Nah, ketika sampai di rumah, dia ceritalah sama sang istri. Dan di situ, dia coba buka bungkusan yang tadi dikasih sama pria tua tadi. Ternyata pas dibuka bungkusannya, itu adalah sebuah keris. Sampai sekarang, Pak Lukman itu nggak tahu siapa pria tua yang dia ketemuin di gedung terbengkalai tersebut. Dan apa maksudnya, kenapa dia dikasih sebuah keris. Kira-kira ada yang tahu maksudnya apa? Itu deh guys, akhir cerita horor dari Pak Lukman. Dimana sebetulnya menurut gua, kebetulan aja ya, Pak Lukman itu jual nasi goreng di depan sebuah gedung terbengkalai yang dulunya itu diduga adalah kantor PKI. Sebetulnya banyak banget ya cerita-cerita horor yang berhubungan dengan peristiwa PKI. Kalian bisa lihat lah di internet itu banyak banget. Dan cerita Pak Lukman ini juga sebenarnya udah pernah masuk salah satu media. Ya semoga aja nanti ke depannya ya Pak Lukman lagi nggak sibuk, mau kita undang lah buat jadi narasumber. Tapi apapun itu, ya dari peristiwa kelam yang terjadi tanggal 30 September 65, kita bisa banyak belajar banget ya agar ke depannya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.